Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit and Sen. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama unboxing dan ngejajal. Ini sebuah drone dari brand Seafly. Ini adalah Seafly Fate 2 yang versinya Pro. Seafly ini sendiri sebenarnya udah beberapa kali ngeluarin drone dengan jenis drone yang hampir sama kayak yang gini. Di sebelumnya itu ada seri Sigit and Sen pernah unboxing, ada Seafly Fate 2 yang nggak ada embel apa-apanya. Lalu ada Seafly Fate 2 yang ada embel-embel huruf S-nya. Dan yang akan kita unboxing sekarang adalah yang ada embel-embel Pro-nya. Spek singkatnya sendiri, ini kameranya udah 4K, entah 30 fps, entah 60 fps. Terbangnya diklaim bisa 32 menit, nanti kita akan cek. Ada obstacle avoidance radarnya di atas, itu kayak ada semacam sensor anti menabrak. Kayaknya dia bisa muter-muter begitu. Lalu jarak transmisinya sendiri di sini maksimal adalah sampai 6.000 meter atau sekitar 6 km. Bungkusnya kayak gini guys. Buat kamu nanti yang nemu Seafly Fate 2 Pro ini di Tokopedia, di Shopee atau dimanapun, kalau kisaran harganya 4 jutaan, ini gas aja guys. Karena apa? Karena setahu saya, seingat saya, Seafly Fate 2 ini yang seri sebelumnya aja itu gimbalnya udah smooth banget. Tingkat kesemutan gimbalnya itu udah setara dengan brand Pini ya. Pini yang X8 yang biasa Sigit and Sen koleksi, sering banget dimainin. Oke, di dalamnya itu tasnya ini wah bagus ya. Warnanya itu kayak warna abu-abu begitu bagian depannya. Bagian belakangnya tampak kayak begini guys. Ini kita cek dulu, ada semacam selipan, nggak ada apa-apanya. Oke, di depan nggak ada apa-apanya. Ini masih ada plastiknya. Ada label-labelnya. Yuk kita langsung buka aja gas. Belum dibuka sama sekali. Ini ke depan, ke belakang. Beneran ini baru pertama kali kita akan jajal dan unboxing. Sedikit informasi lagi guys. Sebenarnya si Seafly Fate 2 yang akan kita unboxing ini bukan drone baru yang baru dikirim kemarin dari toko Hugo Store. Sebenarnya ini adalah produk yang masukin importnya itu adalah toko Hugo Store. Cuman Sigit and Sen maaf baru bisa unboxing sekarang. Jadi sekalian ngetes kualitas baterainya itu masih bisa bertahan atau jelek atau sama sekali. Oke, yuk kita langsung buka aja sama-sama. Oke, ini bener-bener baru dibuka. Saya penasaran dengan baterainya ya. Dia masih bisa atau enggak. Ini drone-nya udah keren banget. Kita unboxing santai aja guys, nggak dikejar-kejar waktu. Mendapatkan buku petunjuknya, di sini ada disclaimer and safety guidelines-nya. Nanti ini saya baca-baca juga bahasa Cina. Aduh, ada bahasa Inggrisnya nggak? Oh ada ya, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Lalu di sini ada buku operation manualnya, ada buku petunjuk penggunaan remote. Oh, di sebelah sini ada ya, Cina dan Inggris juga ya. Oke, ada seperti ini SD card apa segala macam, cara nyolokin ini nih. Wah, kayaknya bakal seru ya. Oke, ada petunjuk penggunaan remote-nya juga di sini, fungsi-fungsinya. Nanti saya pelajari semuanya. Yuk kita langsung unboxing, langsung mulai dari drone-nya aja ya. Yuk kita langsung mulai dari drone-nya. Untuk drone-nya sendiri, wih gile, ringan guys. Untuk drone ringan kayak gini, aerial sebenarnya justru bukannya jelek guys. Semakin ringan drone aerial tapi baterainya semakin padat, itulah semakin keren drone aerial kayak gitu ya. Sedikit informasi nih guys, si Seafly ini sebenarnya waktu di unboxing yang pertama dengan yang kedua, ada hal yang menurut saya ganjil di pemikiran Sigit and Sen, yaitu apa? Yaitu adalah baling-balingnya. Entah kenapa saya ngerasa baling-baling yang Seafly kasih ini tuh menurut saya pribadi itu kayak kurang greget gitu ya. Tapi kan yang namanya insinyur drone harusnya udah bisa ngitung ya kemampuan kaki motor dengan baterainya nanti berapa S, entah 2S, 3S, 4S. Dengan bilah baling-baling pitchnya ini berapa, cuman yang jelas kayaknya saya yakin deh kalau dikasih baling-baling yang lebih bagus, nggak tahu pokoknya saya ngerasa ini baling-balingnya kayak lemes gitulah, bukan lemes nggak ada tenaga gimana ya, kayaknya kurang greget dikit lagi ya. Itu adalah penilaian yang saya ingat ketika saya unboxing kedua drone ini. Untuk gimbal apa segala macamnya sih ini pasti bakalan keren banget ya. Oke, ini untuk drone-nya ini. Lalu ini untuk tutup gimbalnya entah kenapa lepas. Oke, nggak masalah. Lalu di sini ada apa guys? Ada charger ya. Oh iya, baterainya sendiri dia dicasnya pakai hub kayak gini ya. Tapi tetap di sininya masih pakai micro USB. Jadi nanti colokan micro USB-nya ke sini. Nah, ini untuk si baterainya sendiri. Nah, kepencet.
Baterai C-Play itu seingat saya pun antara yang versi 2 sama yang versi 2S itu nggak cocok. Asli nggak cocok kalau dimasukin ada bacaannya nggak bisa terbang karena baterainya bukan yang itu gitu. Berarti nanti ya udahlah baterainya juga segmented banget ya, khusus banget ya. Beda dengan drone Pimi, kalau drone Pimi seri X8 itu bisa dipakai dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Gas semuanya bisa saling terhubung. Nanti ini kayak gini ya. Oke, keren. Lalu ada apa lagi guys? Ini ada remote-nya. Di sini remote-nya, iya remote-nya tuh kayak gini nih guys. Saya masih inget banget remote-nya meskipun tampilannya sedikit kaku, nanti kita harus ngecek ini. Kualitas plastiknya gini ya, nggak kayak drone 4 juta 5 juta ya. Agak-agak sedikit kayak drone mainan gitu guys. Oke, nggak apa-apa lah. Untuk antena ini reel, kiri kanan reel, satu receiver, satu lagi transmitter buat ngirim sama nerima video langsung dari sini. Apakah dia sudah menggunakan kabel untuk transmisi ke handphonenya? Ini yang harus saya cari tahu ya. Karena apa? Karena sebagai perbandingan SJRC F22 remote-nya itu udah lebih advance dari kebanyakan drone toys yang harganya 3 juta ke bawah. Si SJRC F22 itu udah paling keren karena sudah menggunakan kabel. Ini menggunakan kabel atau enggak ya? Kayaknya sih menggunakan kabel ya. Ada colokan di sini ya. Maksud saya nanti colokan dari sini ke handphone itu lebih bagus harusnya menggunakan kabel. Jadi si handphone itu cuman ngambil layar doang lah, ibaratnya cuman ngambil layar doang. Secara remote sih oke lah. Meskipun warnanya silver agak gimana gitu. Gak apa-apa lah guys. Sekali lagi guys, nanti kalau misalnya habis dites di video Sigit Einstein ini drone-nya terbangnya bagus, hasil kualitasnya bagus, dan harganya cuman saya anggap 4 juta, gas langsung beli ya. Kita tinggal satu lagi nih misteri si baterainya. Apakah dia baterainya beneran masih bisa atau enggak? Oke. Sekalian buat kamu juga, siapa tahu barang lama, barang baru tapi stok lama ya. Ini nih. Obstacle avoidance-nya tuh kayak gini ya, kayak kamera CCTV ya. Kalau terbang di atas sih tinggi udah nggak berfungsi saya kayak gini. Emang mau ada halangan apa ya? Oke, ntar saya pakai atau enggak, cuman yang jelas oke lah kita dapat sensornya. Lalu mendapat, guys, fix untuk remote-nya dia pastinya akan menggunakan kabel untuk nyambungin ke si handphone ya, karena disediakan 3 kabel gini. Oke guys, beli guys, gas. Kalau harganya 4 juta atau ya 4,5 lah, gas. Tinggal tes jarak, berarti ini tes jarak sama tes kamera ya. Oke, mantap. Di sini kita mendapatkan spare part apa segala macamnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke drone-nya. Untuk drone-nya kita akan buka di sini. Warning apa segala macamnya. Yang jelas untuk gimbalnya sendiri ini sudah 3 aksis. 1 aksis, 2 aksis, dan 3 aksis ya. Ini mudah-mudahan masih berfungsi. Di belah sini kayaknya ada slot micro SD. Bukan. Micro SD-nya di sini nih. Harusnya ini slot micro SD. Oke, ini slot micro SD berarti ada DVR-nya. Ini udah ada kipasnya, artinya lumayan bisa ngehandle PTX. Kemungkinan besar ini PTX-nya ngeluarin suhu panas, berarti sinyalnya kenceng ya. Soalnya jaraknya bisa sampai 6 kilo. Di sini kayak ada bukan buku petunjuk, kayak ada tanda panah. Katanya suruh ke arah bawah. Oke, kalau kita tarik seperti ini ya. Entah nanti saya pasang atau enggak, cuman yang jelas saya bener-bener penasaran, nyalain dulu aja sekarang lah daripada enggak nyala sama sekali. Yuk kita langsung nyalain. Apakah dia bisa nyala? Powernya mana? Powernya ini ya, ini. Baterainya 2 ya, harusnya sih safety sih. Biasanya kalau drone kalau misalnya disimpan dalam waktu yang lama berbulan-bulan dalam keadaan baterainya itu setengah, itu harusnya udah lebih bagus ya dibandingin full atau kosong sama sekali. Di sini udah ada sonarnya juga ya sama optical positionnya ya. Mantap sih. Sorry ya guys ya kalau misalnya si reviewnya kita loncat-loncat karena ini beneran saya cuman penasaran drone lama, stok lama. Oke. Untuk drone dan si remote ini sepertinya baterainya masih oke-oke aja. Masih bagus kondisinya. Oke, apakah dia minta kalibrasi? Entah minta kalibrasi atau enggak, yang jelas
Oke, akhirnya ini si remote-nya terhubung, ada tanda-tanda beepernya juga. Ini tinggal kita coba arming. Kalau nggak bisa arming berarti saya harus pelajari. Kalau bisa arming berarti kita tes indoor. Sebentar, saya mau coba oprek dulu. Oke guys, untuk si drone-nya ini sangat ketergantungan dengan aplikasi. Tanpa aplikasi, dia nggak bisa namanya itu kompas kalibrasi, nggak bisa gyroscope kalibrasi, nggak bisa accelerometer kalibrasi. Jadi ini harus disambungin ke si aplikasi. Aplikasinya nanti saya install dulu, saya persiapin dulu, baterainya saya penuhin dulu, baru nanti kita langsung jajal sedikit di depan ya. Untuk pertama kali maidennya itu kayak gimana. Oke, bentar, tunggu dulu bentar.